Siapa orang kuat di balik nyali besar Tengku Zulkarnain semburkan hoax? Ditulis oleh Hermanto Purba. Sejak Jokowi muncul di panggung perpolitikan nasional, menjadi calon presiden pada Pilpres 2014 lalu, sejak saat itu pula hoax dan hate speech bertebaran di ruang-ruang publik, terlebih-lebih di media sosial. Kita yang sebelumnya cukup asing dengan kata itu belakangan seperti bagian dari keseharian kita. Hoax dan fakta kerap muncul secara bersamaan. Dan anehnya kebanyakan orang cenderung lebih percaya kepada hoax ketimbang fakta. Tingginya tingkat kemalasan sebagian besar warganet Indonesia melakukan check and recheck atas kebenaran sebuah berita menjadi penyebab utama kenapa hoax yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan berita bohong itu menyebar dengan cepat. Berita bohong tersebut bak virus yang ditularkan lewat media sosial. Tidak perlu menunggu waktu lama, hanya dalam waktu yang cukup singkat, sebuah berita bohong dapat menulari begitu banyak orang. Tanpa disadari, hoax itu lama-kelamaan mendapat tempat di hati sebagian besar orang yang justru dianggap menjadi sebuah kebenaran. Demikianlah hoax mampu mengubah pola pikir dan cara pandang banyak orang di negeri ini. Kurang dari 10 tahun, hoax yang secara masif disebarluaskan oleh mereka yang ingin bangsa dan negara ini kacau balau, maupun membentuk opini sebagian masyarakat Indonesia. Dan faktanya berita bohong bermetamorfosis menjadi salah satu musuh terberat bangsa ini. Kenapa penyebaran hoax bisa begitu cepat mendapat tempat di hati masyarakat? Karena berita-berita bohong tersebut disampaikan oleh para elit politik. Bahkan konon tokoh sekelas calon presiden turut serta menyebarluaskan berbagai kebohongan tersebut, sehingga para pendukungnya di akar rumput dengan segera menangkap dan menelannya bulat-bulat. Dan satu lagi, munculnya ulama-ulama garis keras, para ulama radikal, para ulama yang hanya mementingkan harta duniawi ketimbang nasib para jemaahnya. Sebagai corong penyebar hoax, dalam ceramah atau khotbah mereka di tempat-tempat ibadah bukan justru menyejukkan atau mendamaikan, namun sebaliknya, mereka malah memecah belah umat dengan berbagai macam kebohongan yang tersembur dari mulut mereka. Ada banyak ulama garis keras yang saat ini begitu gencar menebar hoax dalam keseharian mereka, baik di dunia nyata pun lewat akun-akun media sosial mereka. Salah satu diantaranya adalah Tengku Zulkarnain, ustadz yang saat ini menjabat sebagai Wasekjen MUI itu seperti pernah lelah menyebarluaskan kebohongan dari akun Twitternya setiap harinya. Tidak perlu harus melalui riset yang memakan waktu yang panjang dan dana yang cukup banyak untuk menemukan berbagai kebohongannya. Cukup dengan membuka akun Twitternya, kita akan segera tersaji dengan begitu banyak hoax yang hampir seluruhnya terkait dengan kebencian terhadap Jokowi dan pemerintahnya. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa sesungguhnya orang kuat di belakangnya? Sehingga ia seperti tidak pernah takut menebar segala kebohongan, fitnah, hinaan, dan makian terhadap Jokowi selama ini. Kenapa ia seperti tidak tersentuh hukum? Saya pikir ada banyak orang yang berpikir serupa seperti saya, dan pertanyaan itu perlu kita temukan jawabannya. Tengku Zulkarnain konon pernah jadi dosen di Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara atau USU. Mari kita mulai dari sini. Tengku Zulkarnain pernah mencuit bahwa ia pernah mengajar linguistik selama 30 tahun di USU, waktu yang cukup lama, dan selama 3 dekade tersebut pastilah ia memiliki cukup banyak kenalan, baik sesama dosen pun pejabat kampus lainnya. Selama 30 tahun mengabdikan dirinya di dunia pendidikan, sekalipun baru-baru ini salah seorang guru besar di USU meragukan bahwa Tengku Zul pernah mengajar di USU, ia lalu memutuskan berhenti dan beralih ke dunia dakwah. Pertanyaannya sekarang, mungkinkah salah satu kenalannya itu menjadi backingannya selama ini, sehingga ia seperti kebal hukum? Jawabannya bisa ya, bisa juga tidak. Untuk sementara, jawaban itu kita simpan dulu. Selanjutnya kita tahu bersama bahwa Tengku Zul juga dekat dengan Rizik Syihab, imam besar FPI sekaligus imam besar bos besar bagi kelompok ekstremis kanan Indonesia. Mungkinkah ada nama Rizik di balik kegarangan Tengku Zul berhoax ria selama ini? Tapi menurut saya kemungkinannya sangat kecil. Sebab saat ini Rizik Syihab mengalami nasib yang cukup tragis. Nasibnya tidak jelas, ia sedang terkatung-katung di negeri Arab.
Jadi bagaimana mungkin seorang pelarian bisa membacking orang lain sementara ia sendiri sesungguhnya juga butuh pertolongan mendesak saat ini? Lalu siapa? Ada juga yang menyebut bahwa Tengku Zul memiliki kedekatan dengan Soeharto. Dan saya pikir informasi itu tidak hanya sekedar isapan jempol belaka. Sebab ada banyak foto-foto Tengku Zulkarnain bersama Soeharto beredar di media sosial. Melihat foto-foto tersebut, hubungan Tengku Zul dan keluarga Cendana nampaknya cukup dekat. Apa yang bisa sementara kita simpulkan? Bisa jadi ada keluarga Cendana, dalam hal ini Tommy Soeharto dan anak-anak Soeharto lainnya, di balik tumpulnya mata hukum atas Ustadz kelahiran Sumatera Utara itu. Sekali lagi, bisa jadi ya, bisa juga tidak. Tapi di era Jokowi, hidup keluarga Cendana sesungguhnya tidaklah tenang-tenang amat. Sebab di era Jokowi, aset mantan diktator Orde Baru yang nilainya ratusan miliar rupiah itu disita oleh negara. Siapa lagi orang yang mungkin menjadi penopang di balik seburanok Tengku Zul selama ini? Menurut saya, nama Ma'ruf Amin mesti masuk daftar. Kenapa? Tengku Zul dipercaya menjadi Wasekjen MUI adalah ketika Ma'ruf Amin menjadi pucuk pimpinan. Artinya apa? Bahwa ada peran Ma'ruf Amin di balik kursi yang diduduki Tengku Zul saat ini. Kedekatan Tengku Zul dengan Ma'ruf Amin ini pertegas dalam sebuah video yang diunggah oleh Refli Harun di kanal YouTube-nya baru-baru ini, bahwa ia telah bergaul selama 22 tahun dengan sang wakil presiden itu. Dalam video tersebut, Tengku Zul bahkan berujar bahwa jika Jokowi wafat dan Ma'ruf Amin naik jadi presiden, ia baru akan membantu pemerintah. Ia secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak senang dengan Jokowi karena ia didukung PDIP. Jika saja pada Pilpres lalu Ma'ruf Amin yang jadi capres, Tengku Zul menyebut bahwa ia tentu mendukungnya dengan turut serta mengkampanyekan mantan pimpinan di MUI itu. Bahkan dengan sedikit angkuh ia berujar, ia akan menggunakan uangnya sendiri untuk biaya kampanye. Sampai di sini semakin jelas, bukan, kenapa selama ini Tengku Zul begitu berani menyemburkan berbagai kebohongan. Karena sepertinya ada orang kuat di belakang sederet hoax dan ujaran kebencian yang ia sebarluaskan selama ini. Lalu siapa sesungguhnya orang kuat itu? Silakan simpulkan sendiri. Tapi sebelum tulisan ini saya akhiri, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa sangat kecil kemungkinan Tengku Zul dipecat dari MUI sebagaimana tuntutan warganet di media sosial. Satu-satunya cara jika kita tidak lagi ingin melihat Tengku Zul duduk sebagai pejabat di MUI, atau ingin melihat Ustadz yang selalu menyuarakan kebangkitan PKI itu nganggur, ya bubarkan saja MUI. Gitu aja kok repot. Ditulis oleh Hermanto Purba, dilansir dari siwet.com.